这我倒是要赏你，给，拿去吧。便宜你了，还不快谢恩！谢二小姐赏的银子。二小姐，您真是善人呐！这其中的火候把握好就行了。Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan mencoba rekap donghua baru yang sangat luar biasa. Donghua ini yang berjudul Immortality, yang mana donghua ini menceritakan seorang pemuda bernama Panghan yang memiliki identitas sebagai seorang budak. Hari-harinya selalu ia lewati dengan hukuman demi hukuman. Kondisi yang selalu ia terima membuat akhirnya ia bertekad untuk melakukan balas dendam. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang panatua yang tengah memberikan sebuah petuah pada seorang wanita. Nampaknya mereka berdua merupakan sepasang murid dan guru. Di sana panatua itu lantas membicarakan terkait muridnya yang bernama Pang Qingsu yang saat ini tengah mencapai ranah ajaib di usia yang sangat muda. Tentu hal itulah yang menjadi dasar Pang Qingsu untuk meneruskan dan menjadi seorang panatua dari sekte Yuhua. Tak hanya itu, sang guru juga memberikan sebuah tempat tinggal yang bertempat di puncak petir ungu. Ia berpikir bahwa tempat tersebut merupakan sebuah tempat aman yang memungkinkan tidak ada orang yang akan mengganggunya. Bersama dengan itu, Pang Qingsu lantas meminta satu permintaan pada gurunya, yakni sebelum pelatihannya dimulai, dirinya meminta untuk pulang kampung terlebih dahulu dan pamit pada orang tuanya. Scene kemudian berpindah di suatu kota. Di sana terlihat ada banyak murid yang sedang melakukan pelatihan seni bela diri pada salah satu keluarga yang disebut keluarga Pang. Di sana juga terlihat seorang pemuda yang tengah mengintip dan melihat semua gerakan seni bela diri. Tak lama setelah itu kemudian datanglah seorang guru dari keluarga Pang yang langsung menjelaskan semua tentang seni bela diri. Di mana dalam seni bela diri itu terdapat 10 tingkatan kekuatan yang ada pada ranah fisik, yakni tingkat 1 ranah sehat, tingkat 2 ranah kuat, tingkat 3 ranah awal, tingkat 4 ranah keras lembut, tingkat 5 ranah mistis, tingkat 6 ranah nafas, tingkat 7 ranah kekuatan dalam, tingkat 8 ranah heroik, tingkat 9 ranah spiritual, tingkat 10 ranah jiwa, dan di atas ranah fisik itu masih ada tingkat kekuatan yakni ranah ajaib. Di sana sang guru juga memperlihatkan perbedaan tiap kekuatan dengan cara meminta salah satu muridnya untuk melakukan pertarungan dengan dirinya. Di mana sang murid yang masih di ranah kuat akan mencoba sang guru yang telah mencapai ranah heroik. Setelah itu sang guru juga menjelaskan terkait tingkatan ajaib yang sangat luar biasa, di mana seorang yang telah mencapai ranah tersebut itu dapat dipastikan bisa menembus ruang dan bisa terbang layaknya burung. Di samping itu sang guru juga mengatakan bahwa jika ada muridnya yang bisa mencapai ranah ajaib, maka secara otomatis posisi kepala keluarga Pang itu akan berada di tangannya. Setelah itu kemudian datanglah seorang nona muda kedua dari keluarga Pang. Di sana ia menjelaskan terkait perbedaan antara murid dan seorang budak yang menurutnya para murid memang telah beruntung karena bisa berlatih seni bela diri keluarga Pang. Yang hal itu bertolak belakang dengan pembantu keluarga yang tidak mungkin bisa melatih seni bela diri. Mendengar hal itu seorang pemuda yang diam-diam mengintip menjadi sangat kecewa. Namun hal itu memang sudah diketahui sebelumnya yang saat ini ia merupakan seorang budak dari keluarga Pang. Namun hal itu tak membuat dirinya menjadi putus asa. Dirinya lantas bertekad untuk terus melakukan pelatihan agar menjadi orang kuat di masa depan. Saat yang sama pemuda itu tiba-tiba teringat bahwa dirinya belum melakukan tugasnya yakni memberi makan kuda dari nona muda.
Setelah itu di sana kemudian terlihat seorang petinggi keluarga yang tengah memberikan sebuah informasi dari Gunung Huyua, yang itu merupakan perintah untuk mengirim sang guru ke Sungai Longyuan. Hal itu ia sampaikan dikarenakan adanya seorang yang telah mencuri sebuah pusaka kuno. Di sisi lain di Gunung Yuhua terlihat seorang pemuda yang menuju pada tempat itu. Dipastikan bahwa kekuatan dari pemuda itu saat ini telah mencapai ranah ajaib. Kedatangannya ke Gunung Yuhua merupakan sebuah panggilan dari sang guru yang saat ini memerintahkannya untuk mendapatkan kembali pusaka kuno yang telah dicuri. Di mana ada dua pusaka yang telah dicuri, yakni Piljikiua dan lukisan naga Huangquan. Di sana sang guru juga menyebutkan terkait pencuri itu yang merupakan Baichan dari Sekte Bintang. 那白海禅如今已逃至龙渊，去吧。是。 Di sisi lain di keluarga Hong, saat ini terlihat adanya seseorang yang telah menerima suatu hukuman. Ternyata itu adalah seorang pemuda yang tadi terus memerhatikan pelatihan seni bela diri keluarga Hong. Dia adalah Pang Han. Dirinya dihukum lantaran terlambat memberikan makan kuda dari nona muda keluarga Pang. Saat yang sama, Pang Han teringat perkataan seorang ayah yang terus meminta maaf terkait identitasnya yang hanya seorang budak. Tentu identitas yang melekat pada dirinya lambat laun sudah dipastikan akan diterima oleh anaknya Pang Han. Namun di samping itu sang ayah juga memotivasi Pang Han bahwa ia harus berjuang untuk bebas dari identitas seorang budak di masa depan. Perlakuan semacam ini memang sangat menyedihkan. Setiap hari dirinya harus mendapatkan penghinaan dari anggota keluarga yang terus meremehkannya. Setelah itu hukuman akhirnya selesai, di mana hal itu diakhiri dengan pelemparan beberapa perak pada Pang Han. Nona muda kedua lantas memberitahu pada bawahannya bahwa hal ini haruslah terjadi, di mana menurutnya seorang budak haruslah disadarkan terkait identitasnya yang harus tetap patuh pada keluarganya. 二小姐，您真是善人呐！这其中的火候把握好就行。二小姐慢走。 Setelah itu petinggi keluarga juga langsung memberikan sebuah informasi terkait nona besar Pang Qingsu yang telah melewati ranah fisik, yakni maju ke ranah ajaib. Dirinya saat ini nampaknya berencana untuk menyadarkan para budak untuk sekali lagi mempunyai rasa takut pada anggota keluarga. Perlu diketahui bahwa pada keluarga Pang itu terdapat dua nona muda, yakni nona muda kedua bernama Pang Qingwei dan nona muda pertama yakni Pang Qingsu. 方清卫少数次把火，定会更加骄横霸道。 Sin kemudian berpindah di tempat Pang Qingsu. Di sana ia masih saja mendengarkan terkait semua informasi dari sang guru terkait dengan Sekte Yuhua. Yang mana saat ini Sekte Yuhua memiliki 720.000 murid luar, 3.600 murid dalam, dan 102 murid utama. Semua murid saat ini telah diurus oleh senior Huang Tian. Tak hanya itu, sang guru juga berpesan pada Pang Qingsu yang merupakan seorang murid utama mengharuskannya untuk menjaga kehormatan Sekte Yuhua. Di sisi lain di Sungai Longyuan, terlihat di sana terdapat seseorang yang tengah berlari. Dia adalah Bai Haqian, di mana saat ini dirinya tengah dikejar oleh seorang guru dari keluarga Pang. Semua prajurit terlihat juga telah bersiap untuk melakukan penyerangan. 白海禅，你休要占口舌之快，你落到我手上，就是龙渊方家的天元。 Di sana Pang Jesan lantas meminta pada Bai Haqian untuk menyerahkan pusaka yang telah dicurinya. Dan tentu hal itu tidak dilakukan oleh Bacian. Dirinya yang telah bersusah payah mendapatkannya tentu tidak mungkin untuk menyerahkannya. Kondisi yang memanas membuat pertarungan akhirnya terjadi. 白毛老儿看招，恶无长空，他称神有劲而已。 Tak berapa lama, Bai Haqian yang telah menembus tingkat 10 akhirnya dapat mengalahkan Pang Jesan beserta prajuritnya dengan sangat mudah. Di sisi lain saat ini juga terlihat Pang Han yang tengah melakukan pelatihan. Saat yang sama ia juga kembali mengingat hukuman demi hukuman yang selalu ia terima. Tentu dengan itu dirinya menjadi termotivasi untuk menjadi lebih kuat dalam pembebasan menjadi seorang budak.
Kembali di Sungai Longyuan, Pang Zhen yang belum menyerah, ia pun terus melakukan pengejaran. Dirinya yang akan mendapatkan serangan, tiba-tiba datanglah Pang Qingsu yang datang untuk menolongnya. Fang Qingxue. Kekuatan ranah ajaib yang dimiliki Pang Qingsu tentu membuat Bai Haqian sangat terkejut. Di mana dengan kekuatannya saat ini itu tidaklah mungkin untuk bertarung dan mengalahkan Pang Qingsu. Dengan itu Bai Haqian akhirnya memutuskan untuk mundur dan lari dari kejaran Pang Qingsu. Namun tak berapa lama Bai Haqian tak disangka ia menemui jalan buntu, di mana kondisi ini secara paksa mengharuskan dirinya untuk melakukan pertarungan. Serangan demi serangan terus dilakukan, namun perbedaan tingkat kekuatan tentu mengharuskan dirinya dapat dengan mudah dikalahkan oleh Pang Qingsu. Saat akan mengakhiri pertarungan, tak disangka pusaka kuno tiba-tiba keluar dan langsung melindungi tubuh dari Bai Haqian. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Immortality Part 1. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, saya dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So, segitu aja cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa,